Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi yaitu tetap memimpin gerilya, serangan 1 Maret, serta persetujuan Romroyen. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Nabila Safira Dewi, nomor absen 44. Baik, materi pertama yaitu tetap memimpin gerilya. Kata gerilya diambil dari bahasa Spanyol yaitu guerrilla, yang artinya perang kecil. Nah, taktik gerilya ini dipergunakan oleh para pemuda dan pahlawan bangsa Indonesia pada masa itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan bangsa Eropa. Nah, selanjutnya ada pun tokoh yang terkenal dalam taktik gerilya ini, diantaranya ataupun salah satunya yaitu Jenderal Sudirman. Nah, dari Jenderal Sudirman ini melahirkan para pemuda atau para pahlawan yang mengikuti jejak Jenderal Sudirman ini, diantaranya seperti Kolonel Nasution, Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Sabrani yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Selanjutnya yang kedua, ada pun ciri-ciri dari perang gerilya ini, diantaranya yaitu yang pertama, para pasukannya menyamar menjadi rakyat biasa. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menyerang musuhnya secara tiba-tiba. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, biasanya bersembunyi di hutan belantara. Baik, yang ketiga selanjutnya yaitu ada pun pokok-pokok perang gerilya menurut Jenderal Sudirman. Yang pertama yaitu perang gerilya, yaitu perang antara si kuat dan si lemah. Yang dimaksud dari si kuat dan si lemah ini yaitu dapat kita ketahui bangsa kita, bangsa Indonesia, belum memiliki senjata yang memadai pada masa itu, tidak seperti bangsa Eropa pada masa itu. Nah, di sini kita sebagai bangsa Indonesia hanya memodalkan nyali. Selanjutnya, kita sebagai bangsa Indonesia berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan kita supaya tidak diambil hak kita terhadap bangsa Eropa. Selanjutnya yang kedua yaitu perang gerilya bukan berarti perang yang tidak beraturan atau tidak memiliki aturan. Di sini para pemuda atau para pahlawan kita pada masa itu sangat memiliki kedisiplinan yang tinggi, sering berlatih setiap hari, serta memiliki aturan-aturan yang ketat. Nah, selain itu, para pemuda atau para pahlawan kita pada masa itu menyiapkan taktik yang matang untuk menyerang para musuhnya, yaitu bangsa Eropa. Selanjutnya yang ketiga yaitu perang gerilya membutuhkan pemimpin yang total. Pemimpin total yang dimaksud adalah pada masa itu, para pemimpin tidak hanya bisa melakukan atau melaksanakan perang saja, tapi mereka harus paham atau harus mengerti terhadap politik, militer, serta perekonomian, supaya bangsa Eropa tidak mudah mengelabui para pemuda ataupun para pahlawan bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai presentasi serangan umum 1 Maret serta persetujuan Romroyen akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyo Manulan Sasnita Dewi, nomor absen 36 dari kelas 11 PS2. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah peristiwa lanjutan dari agresi militer Belanda II yang bertujuan untuk merebut wilayah kekuasaan Republik Indonesia dengan menyasar Yogyakarta sebagai target utamanya, sebab saat itu ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta. Penyebab utama terjadinya serangan 1 Maret 1949 yang dilatar belakangi oleh propaganda Belanda ke dunia internasional yang mengklaim bahwa Indonesia sudah hancur. Adapun dampak serangan 1 Maret 1949 bagi posisi Indonesia di mata dunia diantaranya membuktikan bahwa eksistensi TNI masih sangat kuat dan mampu menyerang. Yang kedua, mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Indonesia mendapat tawaran perundingan dari Dewan Keamanan yaitu PBB. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Ragara Manatan, nomor absen 16. Kronologi penyerangan umum 1 Maret 1949. Sebelum terjadinya penyerangan umum 1 Maret 1949, pasukan TNI dan kalangan rakyat melakukan diskusi dan menyusun strategi untuk menyerang balik kepada Belanda.
Berikut kronologinya. 1. Pada penyerangan malam, pasukan TNI memasuki wilayah Yogyakarta. Kedua, pada pukul 6.00 WIB 1 Maret 1949, penyerangan umum dilancarkan. Nomor 3. Sedikitnya waktu untuk TNI membubarkan Belanda di wilayah Yogyakarta. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nekade Dwi Lestari, nomor absen 23. Di sini saya akan melanjutkan presentasi Perjanjian Royan-Royan. Perjanjian Royan-Royan atau Perjanjian Royan-Van Royen ini adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian Royan-Royan ini dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama dari perjanjian ini diambil dari dua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Royen, yaitu delegasi dari Indonesia, dan Herman van Royen, delegasi dari Belanda. Maksud dan tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, isi perjanjian Royan-Royan bagi Indonesia. Yang pertama, itu memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Yang kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Selanjutnya, perjanjian untuk pihak Belanda. Yang pertama, Belanda menyetujui pemerintah RI ke Yogyakarta. Yang kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Yang ketiga, menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Selanjutnya, hasil perundingan formal pada 22 Juni 1949. Yang pertama, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta pada 24 Juni 1949. Yang kedua, pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949. Yang ketiga, pemerintah RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai kembali keadaan sepenuhnya di daerah itu. Yang keempat, konferensi meja bundar diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. Dan yang kelima, Yogyakarta baru sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada tanggal 29 Juni 1949. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.